Halo sobat rebahan dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian semua sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Kembali lagi di channel Los Calva Story Film. Di video kali ini kita akan bahas sebuah film horror thriller yang sangat seru dan menegangkan. Film ini berjudul Don't Ranch. Film yang rilis di tahun 2017 ini menceritakan kisah sekelompok muda-mudi yang berniat pergi ke suatu tempat, tapi justru hal mengerikan malah menimpa mereka. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Yuk kita langsung saja ke cerita filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan yang sangat kencang. Akan tetapi tiba-tiba ban mobil itu pecah, entah apa penyebabnya. Sontak para penumpang mobil itu pun turun untuk memeriksa ban mobil tersebut. Mereka bernama Sarah, Karen, Jody, Jeff, Todd, dan Eric. Pada intinya sih mereka semua ini bermaksud ingin pergi ke ulang tahun adiknya Jody yang terdapat di sebuah desa terpencil. Saking terpencilnya, mobil yang melewati jalur ini sangatlah jarang sekali. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Todd sebagai pemilik mobil berencana untuk mengganti ban mobilnya dengan ban cadangan. Apalagi mereka mempunyai 3 orang pria yang tentu saja akan memudahkan pekerjaan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, Sarah si anak sosmed masih sempat-sempatnya foto selfie untuk posting status di akun sosmednya. Namun karena lokasi yang begitu terpencil, membuat jangkauan sinyal sangatlah sulit. Alhasil Sarah pun berjalan agak jauh dari mobilnya. Dan benar saja dia pun mendapatkan sinyal yang tentu saja hal itu membuatnya sangat-sangat bahagia. Namun tak berselang lama dia dibuat merinding dan ketakutan manakala melihat sesuatu yang sangat aneh dan mencurigakan. Sontak Sarah pun kembali ke teman-temannya. Di sisi lain Eric yang tengah mengganti ban. Karena merasa ingin buang air kecil, sehingga Jeff lah yang melanjutkan untuk mengganti ban mobil tersebut. Cuaca yang begitu terik dan panas membuat Jody dan Karen memutuskan untuk berteduh di balik mobil. Disusul pula Sarah dan Todd, cowok bucin yang seharusnya membantu Jeff mengganti ban, malah ikut berteduh meninggalkan Jeff sendirian. Di posisi ini Jeff sebenarnya merasa kesulitan karena kondisi jalan yang menurun, yang mana hal itu membuat ban itu menggelinding dengan sendirinya. Dan ketika Jeff mengambil ban mobil itu, dia dibuat heran melihat sebuah peluru yang tiba-tiba saja jatuh tepat di depannya. Sementara itu di lain sisi Eric yang telah selesai buang air kecil dan berniat kembali ke teman-temannya. Sedangkan yang lain terlihat tampak asik mengobrol dan bercanda. Akan tetapi di tengah perbincangan Todd melihat ban mobilnya menggelinding dengan sangat kencang seperti tak ada orangnya sama sekali. Sontak Todd segera mengejar ban mobil tersebut. Di saat yang sama Sarah berniat melihat kondisi ban yang telah diganti oleh Jeff. Akan tetapi ia langsung terkejut saat melihat Jeff sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Saking terkejutnya Sarah yang melihat hal itu hanya terdiam tanpa berkata sedikit pun. Todd yang telah berhasil mengambil ban masih belum sadar jika ada sesuatu yang tak beres terjadi di sini. Sampai ketika Sarah membalikkan badannya, yang ternyata Sarah telah terkena sebuah tembakan yang tepat menembus bola matanya. Di sini Todd, Karen, Jody, Eric hanya terdiam shock namun belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika sebuah peluru kembali mengenai Sarah, barulah mereka sadar jika ada seorang yang berusaha menembaki mereka semua. Sontak Jody dan Karen pun segera sembunyi di balik mobil. Sementara itu Eric yang jauh dari mobil, dia bersembunyi di balik dahan kayu. Sedangkan Todd yang telat, dia harus terkena sebuah tembakan tepat di bahu kirinya. Tembakan pun tak henti-hentinya menembaki mereka semua dan hanya mengandalkan mobil itu sebagai tempat berlindung. Dan ketika sebuah peluru menembus kaca mobilnya, yang mana hal itu membuat Sarah kaget dan terjatuh.
Dia malah refleks ketakutan menjauhi mobil tersebut yang tentu saja sangat membahayakan nyawanya. Dan ketika berhasil diselamatkan dan dibujuk Karen untuk tetap tenang di balik mobil itu, Jody merasa shock dengan darah yang ada di kepalanya yang ternyata dia terkena goresan dari sebuah peluru. Dan ketika situasi kembali tenang, Todd yang kesakitan di bahunya itu mendengar suara rintihan kesakitan dari Sarah. Ternyata Sarah dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu, Sarah masihlah hidup. Tentu saja hal itu membuat Todd selaku pacarnya hanya bisa marah karena tak bisa menolongnya. Setelah berjam-jam kemudian, mereka mulai kebingungan dalam kondisi terjebak seperti itu. Kemudian Karen yang merupakan anak dari keluarga militer itu pun berkata, jika pecah ban mobil itu sudah jelas akibat ulah dari perangkap si sniper. Serta si sniper juga menggunakan peredam sehingga tembakannya tak menghasilkan bunyi, ditambah lagi peluru yang tidak menembus mobil, menandakan posisi sniper itu cukup jauh dari posisi mereka. Todd yang mengalami luka di bahunya membuatnya lemas dan tidak banyak bergerak. Lebih kasihannya lagi Eric yang hanya bisa terdiam di balik dahan kayu tersebut dan berharap ada sebuah keajaiban. Guys, I can't hear. Setelah dipikir-pikir, Jeff mengatakan jika ban mobil yang diganti Jeff sebenarnya sudah terpasang, hanya tinggal ngencengin baut-bautnya aja. Tapi mau gimana lagi, hal itu tak semudah yang diperkirakan, sehingga mereka harus mencari cara lain agar mereka bisa lolos dari sana hidup-hidup. Tak lama kemudian Sarah berkata jika di arah sebaliknya yang berjarak 3 meter, ia masih bisa mendapatkan sinyal pada handphonenya di posisi itu. Seketika itu pula Todd langsung menggunakan ponsel dan tongsitnya, yang mana Karen telah terlebih dahulu menyetel Google Assistant agar ketika terdeteksi sinyal, ponsel itu langsung menghubungi pusat bantuan. Dan benar saja mereka pun mendapatkan sinyal dan terhubung dengan pusat bantuan. Akan tetapi sialnya, barulah Karen ngomong sebentar, handphone itu malah ditembak oleh si sniper. Tak mau hanya tinggal diam, Todd kembali memikirkan cara lagi, di mana Todd berencana akan menetralkan gigi mobilnya agar bisa didorong mundur sampai di posisi yang mendapatkan sinyal. Kemudian mereka pun mengatur formasi, di mana Jody berada di posisi depan untuk merekam sumber suara tembakan, sementara Karen berada di belakang untuk mengalihkan si sniper dengan orang-orangan palsu. Sedangkan Todd akan masuk ke dalam untuk menetralkan gigi mobil itu. Dan ketika si sniper mulai menembaki orang-orangan palsu, Todd pun langsung masuk ke dalam mobil. Akan tetapi sial, barulah memasukkan kuncinya, si sniper kembali menembakinya. Alhasil Todd pun segera menghindar dan tak sempat menetralkan gigi mobil itu. Namun di sini baiknya, Jody berhasil merekam sumber suara tembakan, di mana terlihat posisi sniper berada di atas pohon itu dengan penyamarannya. Entah apa yang menjadi motivasinya, namun yang jelas si sniper sudah berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Kemudian Todd yang belum berhasil menetralkan gigi mobil itu, dia mencoba mencari alat pelindung. Kebetulan dia melihat tempat perkakas mobilnya yang ada di balik mobil, dan saat itu pula ia nekat mengambil kotak perkakas itu. Todd yang berhasil mendapat kotak perkakas itu langsung menjadikan tutup kotak itu sebagai pelindung tangan. Di sisi lain, Eric cuma bisa pasrah dan tidak mengetahui rencana teman-temannya. Setelah itu Todd yang sudah memasang pelindung tangan, dia langsung menyuruh Karen dan Jody untuk ambil posisi. Tanpa buang waktu, Todd langsung masuk ke dalam mobil dan benar saja dia pun berhasil menetralkan gigi mobil itu. Namun sial, dia malah terkena sebuah tembakan di tangannya, dan seketika itu pula mobil itu bergerak turun. Karen dan Jody berusaha sekuat tenaga menahan mobil itu. Akan tetapi mobil itu tak bergerak turun karena mereka tak cukup kuat untuk menahannya. Sampai-sampai di sini Karen harus terpelanting, sedangkan Jody yang terkena serangan panik, dia justru hanya duduk terdiam.
Todd yang berusaha menahan mobil itu dengan tangan terluka tentu saja masih tak cukup kuat untuk menahannya. Sampai ketika si sniper menembak yang tak sengaja mengenai ban mobil mereka. Barulah mobil itu berhenti. Seketika itu pula Karen berteriak pada Jody jika inilah kesempatannya untuk segera berlari, dikarenakan si sniper sedang mengisi peluru. Akan tetapi sial bagi Eric yang berusaha lari menjauhi dari posisinya. Dia harus terkena tembakan tepat di kakinya, yang mana hal itu membuat Eric hanya bisa berteriak berharap si sniper itu tak akan membunuhnya. Dan di sini benar saja si sniper pun menghentikan tembakannya, bukan karena kasihan kepada Eric, melainkan si sniper itu sengaja membiarkan Eric agar tewas tersiksa karena kehabisan darah. Setelah situasi kembali tenang, Karen membuka pelindung tangan Todd. Ternyata luka itu sangatlah parah. Namun karena tak ada alat medis yang memadai, sehingga Karen mencoba mengobati dengan alat seadanya. Beberapa jam telah berlalu, mereka mulai merasa kehausan. Todd yang melihat sebuah botol air mineral di dalam mobil, kemudian Jody mengambil air itu dan membagikan ke teman-temannya, termasuk juga Eric. Akan tetapi barulah Eric akan minum, si sniper kembali menembak Eric tepat di telapak tangannya. Hal itu sengaja dilakukan agar Eric lebih menderita, yang padahal terlihat sniper itu pun makan dan minum layaknya orang-orang pada umumnya. Di posisi itu Jody yang ingin buang air kecil mau tidak mau terpaksa kencing di tempat itu. Sementara itu Todd yang melihat jasad pacarnya dimakan oleh para burung gagak, merasa tidak terima. Dengan santainya dia berjalan menghampiri jasad pacarnya itu. Tapi anehnya sniper di sini tak menembakinya. Bahkan Todd pun sempat mencium tangan pacarnya itu lalu berbaring di sampingnya. Di sisi lain Eric yang mulai sekarat melihat seekor serigala menghampirinya. Tapi Eric bukan melawan, justru dia pasrah untuk menjadi santapan serigala tersebut. Kemudian Todd kembali berdiri dan menantang si sniper itu untuk menembakinya. Akan tetapi si sniper tak kunjung menembakinya. Sampai ketika di kejauhan terlihat sebuah mobil. Dan saat itu pula sniper mulai menembaki Todd, yang mana hal itu membuat serigala yang memakan Eric pergi dari sana. Sedangkan Todd yang terus ditembaki harus tewas tepat di samping pacarnya itu. Yang artinya kini hanya tinggal Jody dan Karen yang masih hidup. Dan ketika Jody melambaikan tangan ke mobil tersebut, si sniper menembak tepat di tangan si supir mobil itu, di mana hal itu membuat mobil itu hilang kendali sampai menimpa jasad Todd hingga memisahkan kepalanya. Wanita yang membawa mobil itu pun turun walaupun dengan luka yang sangat parah. Akan tetapi si sniper langsung menembak wanita itu hingga tewas. Kemudian si pria yang merupakan ayah dari wanita itu pun keluar. Dan di sini Karen dengan penuh upaya menyampaikan kepada bapak itu jika ada sniper yang berusaha menghabisi mereka semua. Sehingga Karen meminta si bapak itu untuk menelpon pusat bantuan. Sementara itu sniper yang tak melihat keberadaan si bapak, sehingga dia menembak tepat di tangki bahan bakar. Alhasil mobil itu pun meledak. Harapan satu-satunya kembali hilang. Tak mau hanya berpasrah, Karen sebagai anak militer dia melihat api yang berkobar. Dia berpikir jika pandangan sniper akan kabur dengan asap di malam hari. Dan ketika malam tiba, sniper masih memantau mereka, tak melewatkan waktu sedikit pun. Lalu Karen yang sudah siap dengan cutter di tangannya langsung merobek jok mobil itu.
Sementara Jody mengambil botol bensin dan kotak minuman yang berada di bagasi belakang. Karena sangat kehausan, mereka berdua pun segera minum minuman itu. Setelah itu Jody mengambil kaos untuk digunakan sebagai masker darurat. Tanpa buang-buang waktu, Jody langsung menuangkan bensin ke seluruh bagian mobil. Sementara Karen membakar koran dan mulai membakar mobil itu. Setelah mobil itu terbakar, Karen merasa jika asap mobil itu belumlah cukup untuk mengaburkan pandangan si sniper. Alhasil Karen menahan Jody untuk tetap bertahan terlebih dahulu di balik mobil itu. Tak lama kemudian ternyata datang polisi yang berjumlah 4 orang. 2 diantaranya adalah polisi sniper. Akan tetapi karena polisi belum tahu letak keberadaan si sniper misterius itu, hal itu menjadi kesempatan bagi sniper misterius itu untuk terlebih dahulu menyerang. Dari adu tembak itu tersisa 1 orang polisi saja. Di momen ini Karen berniat untuk segera kabur karena ia berpikir jika sniper lagi sibuk-sibuknya adu tembak dengan polisi itu. Akan tetapi di sini Jody memilih bertahan, berharap polisi itu akan berhasil menghabisi si sniper. Karen pun langsung lari sekencang mungkin dari posisinya. Namun sial, tiba-tiba saja angin bertiup kencang, yang mana membuat kabut itu tertiup dan semakin menipis. Dan saat itu pula, Karen pun akhirnya tewas terkena sebuah tembakan si sniper. Di sisi lain, polisi yang tengah adu tembak itu pun ternyata kalah, tewas terkena tembakan. Tak mau hanya tinggal diam, Jody yang merasa sangat emosi itu pun nekat menggunakan mobil itu dan berniat menabrak si sniper itu. Meski dia harus tertembak di bahunya, tapi Jody pun berhasil membuat si sniper itu terjatuh. Dan ketika si sniper itu berusaha menyerangnya, Jody dengan sebisanya menembaki si sniper itu. Benar saja, Jody pun berhasil membuat si sniper itu pun terkapar. Dan saat itu pula Jody melampiaskan emosinya. Melihat banyaknya goresan di pegangan senapan itu, yang artinya menandakan seberapa banyak orang yang telah dihabisi oleh si sniper. Hal itu membuat Jody tambah geram dan berniat salam perpisahan dengan menghancurkan wajah si sniper itu. Tapi tiba-tiba, Jody pun tewas terkena tembakan tepat di lehernya. Sebuah ending yang sangat menjengkelkan ya guys ya. Harusnya scene-nya dipotong sampai dimana Jody sudah berhasil menghabisi sniper itu ya guys ya. Tapi ya sudahlah, namanya juga film. Ya sudahlah, cukup sekian ulasan film kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat-sehat buat kalian semua. Saya Akbar, pamit.